Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang kelompok dan mengelola konflik. Di sini dikatakan bahwa kelompok itu didefinisikan sebagai dua atau lebih orang yang berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini manajer perlu untuk memahami kelompok tersebut ya, karena kelompok ini akan membantu seorang manajer untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Di sini ya, ada model pembentukan kelompok, bagaimana kelompok itu dapat terbentuk ya. Pertama itu ada alasan pembentukan kelompok, apa alasannya. Ini di dalamnya itu ada kedekatan fisik, kemudian motivasi ekonomis, ada nilai-nilai ekonomis yang ada di dalam kelompok tersebut, kemudian kebutuhan sosial, saling berinteraksi, kebutuhan harga diri, dan aktualisasi diri, bagaimana dia mengembangkan dirinya di kelompok tersebut bisa bermanfaat ke banyak orang. Nah, di sini yang kedua selanjutnya perkembangan kelompok, bagaimana kelompok itu berkembang, di mana mereka itu saling menerima, kemudian berkomunikasi dan nyambung komunikasinya, kemudian juga ada pengambilan keputusan atas kelompok-kelompok dan ide-ide yang telah disampaikan, kemudian ada juga motivasi dan produktivitas, serta juga ada pengendalian di dalamnya. Nah, kemudian lanjut di tipe kelompok. Nah, kelompok ini ada yang informal maupun yang formal. Nah, ini ya di dalamnya itu ada karakteristik kelompok di mana kelompok ini terdiri dari pimpinan, peranannya apa, kemudian norma, kohesivitasnya, dan juga ada konflik. Jadi baik itu formal maupun informal terdapat konflik di dalamnya. Kemudian selanjutnya itu pemecahan masalah dalam kelompok, bagaimana kelompok itu memecahkan masalah. Di dalamnya ini ada juga keuntungan ketika kita memecahkan masalah dengan kelompok, kemudian ada juga kelemahannya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan kemudian yang terakhir ada hasil yang diharapkan, bagaimana hasil tersebut eh, yang diharapkan oleh kelompok tersebut. Apakah anggotanya di sini bisa puas dengan hasil yang diharapkan tersebut dan menambah efektivitas kerja yang ada di kelompok ini. Nah, kita lanjut bahas satu persatu. Nah, di sini yang pertama ada alasan terbentuknya kelompok. Bagaimana kelompok itu bisa terbentuk? Ini ya kelompok fungsional atau formal sesuai dengan fungsinya. Formal muncul karena dibentuk oleh organisasi. Jadi organisasi di sini yang membentuk suatu kelompok tujuan tertentu. Kelompok informal itu terbentuk karena beberapa alasan, seperti kesamaan asal daerah, kesamaan atribut tertentu. Jadi kalau formal itu dibentuk oleh organisasi, tapi kelompok informal bisa saja dari kesamaan daerah, sama-sama berasal dari misalnya dari Sumatera atau dari Jawa, dari Arab, ataupun ada kesamaan atribut lain, misalnya dari eh, dia sekolah di mana, atau ya dari alumni mana, ataupun juga dari suku, bahasanya sama, dan lain sebagainya. Nah, di sini ya ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang bergabung dengan suatu kelompok, baik itu formal maupun informal. Pertama itu ada fisiknya, ya jadi jelas ada fisiknya, ya, mereka ada. Kemudian yang kedua itu ada eh, nilai ekonominya, ya, nilai ekonomisnya, mereka punya keuntungan, bisa mendapatkan istilahnya mencapai kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, aktivitas kelompok yang menarik, ya ketika aktivitas yang ada di kelompok tersebut menjadi daya tarik bagi seseorang, ya ketika aktivitasnya itu misalnya saja yang sesuai dengan passionnya ataupun sesuai dengan hobinya dan lain sebagainya, itu cocok dengan dia, maka aktivitas kelompok tersebut akan menarik dia untuk bergabung. Jadi faktor seseorang itu bergabung ke kelompok tersebut. Kemudian yang keempat, memenuhi kebutuhan. Ya. Kebutuhannya tadi apa saja yang dia butuhkan di sana, di suatu kelompok itu ada, maka dia akan bergabung dengan. Kemudian tujuan kelompok, ketika tujuan kelompok itu sama dengan dia, ya misalnya
tujuannya itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya maka dia akan masuk ke sebagai tenaga pengajar misalnya. Ya. Kemudian yang keenam, manfaat instrumental, ya, ada nilai-nilai manfaat yang ada hasilnya yang diharapkan sesuai atau tidak. Kemudian ada juga meningkatkan efektivitas kerja. Nah, kemudian kita lanjut ya, perkembangan kelompok. Sini bagaimana ya seseorang itu ya, ketika di lingkungan yang baru misalnya ataupun di suatu tempat eh, dan bertemu dengan orang lain, mereka pasti akan saling mengenal ataupun saling sapa terlebih dahulu. Kemudian setelah beberapa lama mereka menjadi akrab, mereka berkomunikasi satu sama lain dan cocok komunikasinya, dan ini akan menjadi suatu kelompok dan komunitas. Nah, perkembangan kelompok ini merupakan proses belajar, jadi ada proses belajarnya, dan belajar untuk bekerja sama, saling menerima dan saling percaya. Nah, semakin lama suatu kelompok itu, maka akan semakin dewasa atau semakin mapan. Dan kelompok tersebut sudah cukup lama, mereka akan banyak mengalami proses belajar, mengalami berbagai macam masalah, diselesaikan dengan sama-sama, mereka akan semakin mapan dan berdewasa. Nah, kemudian kita masuk kepada tipe kelompok. Kelompok dalam organisasi ya pada dasarnya terdiri dari dua kategori. Yang pertama ada formal dan informal. Kalau formal ya jelas itu resmi, dan informal itu yang tidak resmi lah. Pertama, terlebih dahulu kelompok formal. Sini kelompok formal ya diciptakan dengan sengaja oleh manajer untuk melaksanakan tugas tertentu dengan tujuan mencapai tujuan organisasi. Sini eh, ada beberapa poin ya. Pertama ya paling sering ya dijumpai adalah kelompok komando atau perintah atau kelompok fungsional sesuai dengan fungsi-fungsinya. Nah, kelompok tersebut terdiri atas manajer ya sebagai atasannya dan karyawan yang melapor ke manajer tersebut sebagai bawahannya. Nah, kelompok formal permanen yang lainnya adalah komite atau komitis. Adalah merupakan kelompok yang bertujuan mengurusi masalah dan pengambilan keputusan yang muncul berulang-ulang. Ini perencanaannya merupakan salah satu contoh komite. Nah, komite perencanaan ya merupakan salah satu contoh komite. Jadi mengurusi masalah dan pengambilan keputusan yang ada, dan contohnya itu yaitu komite perencanaan. Dan kelompok formal yang sementara ya, temporary kelompok itu disebut sebagai kelompok tugas atau task group. Kelompok tersebut tujuannya untuk memecahkan masalah tertentu yang tidak muncul secara teratur. Ini seperti task force ya, atau tugas dan project teams dan lain sebagainya, merupakan kelompok sementara atau kelompok temporary. Jadi ada tipe kelompok formal tadi, yang pertama yang sering dijumpai yaitu kelompok perintah atau kelompok komando, kelompok yang permanen, komite, kemudian ada kelompok formal yang sementara, sifatnya sementara hanya untuk menjelaskan tugas-tugas tertentu yang sifatnya tidak sering muncul ya, atau tidak teratur. Baik, selanjutnya ya, ini membuat kelompok formal lebih efektif. Bagaimana kita memanfaatkan atau membuat kelompok tersebut ya, yang formal ini lebih efektif lagi. Sini ada prosedur yang sesuai untuk komite atau kelompok formal yang bertujuan dalam memecahkan suatu masalah. Yang pertama, ya, tujuan komite itu harus ditetapkan dengan jelas. Kemudian lebih baik dibuat tertulis. Hal ini akan memfokuskan komite pada aktivitas yang harus dikerjakan. Nah, ketika kelompok tersebut ya, komite, maka
harus jelas, ada tertulis job desk-nya, kemudian ada bagan dan lain sebagainya, yang membuat kelompok tersebut akan bisa fokus terhadap aktivitas yang seharusnya dikerjakan atau sesuai dengan. Dan yang kedua, wewenang komite harus diperjelas apa saja yang ia bisa lakukan di sana, kemudian wewenangnya apa. Apakah komite hanya sebagai peneliti untuk meneliti sesuatu atau memberi nasihat, memberi rekomendasi, atau komite diberi wewenang untuk melaksanakan keputusan-keputusan tertentu. Ini harus diperjelas. Kemudian yang ketiga, besar atau jumlah orang komite yang optimal harus ditentukan. Nah, jika komite kurang dari 5, kelompok akan mempunyai keterbatasan, maka di sini eh, dilihat ke efektivitasannya. Jumlah kelompok komite itu idealnya 5 sampai 10. Jadi antara 6, 7 atau 8 ya, sampai 10, range 5 dan 10. Range 5 sampai 10. Kemudian keempat, ya, ketua komite itu harus dipilih dengan dasar kemampuan memimpin rapat yang efisien. Jadi harus dia memiliki kemampuan memimpin, mendorong partisipasi semua anggota komite. Bagaimana dia memotivasi, bagaimana dia memberikan arahan untuk mendorong semua anggotanya itu untuk berpartisipasi dalam melaksanakan aktivitas atau melaksanakan tugas-tugas yang ada. Kemudian yang kelima, mengangkat sekretaris yang permanen untuk menangani komunikasi yang sering kali bermanfaat. Ini kita harus ada sekretaris juga yang tetap, yang bisa menangani alur komunikasi ya, yang seringkali karena manajer itu sibuk dan banyak sekali kegiatan, maka harus menggunakan sekretaris agar schedule itu tersusun dengan rapi dan menjadi sarana, menjadi perantara komunikasi dengan peserta dan efektif. Kemudian yang keenam, ya, agenda dan materi pendukung untuk rapat harus dibagikan sebelum rapat dimulai. Jadi ketika organisasi tersebut ingin melakukan rapat, baik apapun itu, rapat evaluasi atau rapat pengembangan ya, itu materi sebaiknya diberikan ya sebelum rapat itu dimulai. Jika anggota mempunyai kesempatan untuk mempelajari bahan, mereka akan cenderung mempunyai fokus pada bagian yang akan dibahas dan siap dengan sumbangan ide-ide yang penting. Jadi ketika ada materi bahan rapat, maka diserahkanlah sebelum rapat dimulai. Kebanyakan sekarang kita juga malah rapat sesuatu baru diberikan bahannya, sehingga mereka tidak bisa fokus untuk sebelumnya mempelajari dan dapat ide untuk menyumbangkan ide-ide yang penting yang ada di penting agenda dan materi tersebut disampaikan sebelumnya. Kemudian yang 7 ya, pertemuan harus dimulai dan diakhiri tepat waktu. Bagaimanapun itu harus kalau bisa tepat waktu ya. Kalau tidak tepat waktu akan ya menjadi bumerang bagi manajer tersebut ya, sendiri. Bisa saja nanti ke depannya mereka akan tidak tepat waktu, saja datangnya tidak tepat dan lain sebagainya ya, karena memang sebelumnya itu ternyata ya kapan dimulai dan kapan berakhirnya itu tidak sesuai dengan schedule atau jadwal yang sudah ditentukan. Kapan pertemuan akan berakhir perlu diberitahu pada permulaan rapat. Jadi perlu disampaikan juga ini bagaimana rapat dimulai dan berakhir. Nah ini bagaimana membuat kelompok formal yang lebih efektif. Nah, yang tadi kita itu bagaimana kelompok formal agar lebih efektif. Yang selanjutnya kita membahas tentang kelompok informal ya. Ini ya, kelompok informal itu terbentuk karena orang
bertemu dan berinteraksi secara teratur, kelompok tersebut muncul dalam struktur yang ada dan dapat sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Sesuai atau tidak sesuai, itu bisa. Ini namanya kelompok informal. Nah, jika kelompok tersebut memperkuat rasa persatuan dan mendorong produktivitas, kelompok informal tersebut membantu mencapai tujuan organisasi. Ada kalanya kelompok informal bertentangan dengan tujuan organisasi. Jadi bisa saja nih kelompok-kelompok informal ini tidak sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Contohnya saja, nah, pada waktu manajer menginginkan kenaikan produktivitas, di sini karyawan melalui kelompok informal sepakat secara rahasia yang tidak dibuat, kelompok ini tidak dibuat oleh manajer ya, seorang manajer, kelompok yang tidak resmi lah, untuk hanya memproduksi jumlah yang cukup. Mereka tidak mau bekerja terlalu keras. Jadi contohnya seperti ini, jika kelompok tersebut tangan dengan tujuan organisasi. Jadi ada kelompok-kelompok informal yang mungkin ada sebagian kelompok yang sering nongkrong ataupun sering makan bareng ya, misalnya dalam organisasi mereka menjadi klub dan punya kelompok di sana bisa dua orang atau lebih ya, kelompok itu kita sepakat maka ini akan menjadi kendala ya bagi seorang manajer ketika tidak sama atau bertentangan tujuannya dengan tujuan organisasi. Kelompok informal. Nah, kelompok informal dapat memberi perlindungan dan dukungan terhadap anggotanya. Kelompok informal mencakup kelompok kepentingan atau interest group dan kelompok persahabatan atau friendship group. Ini bisa memberikan perlindungan dan dukungan. Nah, di sini ada perbandingan kelompok formal dan kelompok informal. Di sini dilihat dari karakteristiknya, kelompok formalnya apa dan kelompok informalnya apa, dilihat dari tujuannya. Tujuan dari kelompok formal yaitu keuntungan, efisien, dan pelayanan. Kalau kelompok informal itu kepuasan dalam diri, kemudian apa kemauan dari anggota tersebut. Kemudian asalnya dari mana direncanakan oleh organisasi. Kalau kelompok informal bisa saja spontan. Kemudian untuk karakteristiknya ya pengarahan terhadap anggota ya ini bisa dari wewenang-wewenang pimpinan, wewenang-wewenang atasan, kemudian balasan moneter. Kalaupun dari kelompok informal pengarahannya itu ya kepribadiannya bagaimana, kegiatannya bagaimana, tidak bisa dilihat ya, bisa dilihat dari ya kepribadiannya itu tidak dari kepribadiannya apakah kepribadiannya itu memiliki kepribadian ya udah dia mengarahkan saja siapa saja bisa. Kemudian kita lanjut komunikasinya bagaimana kalau kelompok formal itu ya, dari atas ke bawah yang menggunakan saluran formal yang ada misalnya dari uh, struktur organisasinya yang dari atas ke bawah. Kemudian kalau kelompok informal ya bisa dari orang ke orang dengan semua salurannya, bisa dari beberapa saluran informasi. Dan pemimpinnya itu ditunjuk oleh organisasi. Dan kalau informal itu muncul dari kelompok. Kemudian hubungan interpersonal itu bentuk melalui hubungan kerja. Informal spontan ya spontan. Kemudian untuk pengendaliannya yang formal ini mengendalikan ancaman bisa saja dengan punishment ataupun dengan sesuatu peraturan tertentu yang bisa mengendalikan seorang staf atau seorang karyawan, kemudian menggunakan balasan moneter juga. Dan kalau yang informal dia hanya sanksi sosial, maka dia bisa saja dikucilkan ataupun tidak diomongi dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk pada karakteristik kelompok. Ini ada 3 ya. Pertama, struktur peranan. Kemudian ada
Itu norma kelompok, juga ada kohesivitas. Kita masih kita bahas yang pertama, yaitu struktur peranan, apa peranannya. Setiap individu dalam kelompok akan memainkan peranan tertentu untuk membantu kelompok mencapai tujuannya. Ada dua jenis peranan. Yang pertama peranan tugas atau task role atau task specialist role, dan peranan sosial emosional, ya, atau sosial emosional role, atau group building, dan maintenance role. Jadi ada peranan tugasnya dia sebagai apa. Kemudian yang kedua, norma kelompok, ada normanya. Nah, norma kelompok ini merupakan perilaku standar yang diterima kelompok untuk anggotanya. Bagaimana mereka berkelompok, apa saja norma yang diterapkan di sana. Nah, dengan demikian, norma menentukan batas wilayah antara perilaku yang diterima dan yang tidak diterima. Beberapa norma dibawa dari lingkungan tempat individu berada. Dikembangkan dari dan oleh kelompok tersebut. Ini dilihat dari norma-norma yang dibawa oleh individu, mereka sudah menjadi sebuah kelompok dan menetapkan norma standar norma yang ada di kelompok mereka, itu yang menjadi perilaku mereka yang pantas atau diterima. Yang ketiga, kohesivitas. Nah, kohesivitas ini eh, seperti solidaritas, kemudian komitmen yang merupakan indikator ya sejauh mana kelompok berpengaruh terhadap individu. Nah, jika kelompok mempunyai kohesivitas yang tinggi, dan semakin kuat perasaan memiliki dari individu tersebut, ya, maka semakin efektif pula kelompok tersebut bekerja mencapai tujuan. Nah, kelompok kohesif ini mempunyai kesalahpahaman yang lebih sedikit dan kepatuhan yang tinggi terhadap kelompoknya, karena dia memiliki solidaritas yang tinggi dan komitmen yang tinggi terhadap kelompoknya. Ini maka sedikit sekali masalah-masalah kesalahpahaman karena dia memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap kelompok tersebut. Kemudian kita masuk pada pemecahan masalah dalam kelompok. Ini ada kelebihan dan kekurangannya apa ya ketika pengambilan keputusan itu dilakukan secara kelompok. Kemudian apa kekurangan? Nah, di sini ya beberapa keputusan akan diambil ya bersama oleh beberapa orang. Nah, keputusan tersebut terlalu besar dan kompleks atau karena melibatkan banyak pihak sehingga diperlukan beberapa anggota, beberapa komunitas kelompok tersebut untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, keputusan individual atau kelompok mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan pengambilan keputusan kelompok, yang pertama ya, kelebihannya apa? Kelompok itu dapat menghasilkan alternatif pengambilan keputusan yang lebih banyak karena banyak ide-ide yang masuk dari anggota-anggota kelompok lain. Kemudian yang kedua, kelompok mempunyai pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan dengan individu lainnya. Nah, karena individu itu ya ketika dia punya pengetahuan tentang itu ya itu saja dibandingkan dengan uh, punyai banyak individu-individu yang menjadi kelompok, maka dia akan lebih banyak pengetahuan yang didapat. Nah, kemudian ketiga, pengambilan keputusan bersama. Ini akan meningkatkan komitmen setiap anggotanya. Ketika eh, anggota kelompok tersebut diajak atau diminta untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, maka ini dia bisa saja akan merasa dihargai, kemudian akan timbul ya atau meningkatkan komitmennya dan terhadap kelompok tersebut. Nah, kemudian yang kedua kekurangannya apa? Pertama, kelompok cenderung membatasi alternatif keputusan yang mereka pertimbangkan. Jadi ada pembatasan-pembatasan alternatif yang diputuskan. Kemudian kelompok barangkali akan didominasi oleh seorang pimpinan yang barangkali tidak mempunyai keahlian dalam pengambilan keputusan. Jadi misalnya ketika uh, pimpinan tersebut mengambil alih ya, berarti banyak anggota-anggotanya yang uh, tidak begitu reaktif dalam uh, pengambilan keputusan tersebut, mengikuti atau solusi-solusi yang ada, maka sering didominasi oleh pimpinan. Biasanya juga kadang pimpinan tersebut tidak memiliki bagian terhadap pengambilan keputusan sehingga repot karena
pikiran tersebut tidak banyak mempunyai keahlian akan mengambil keputusan. Kemudian kecenderungan pemikiran kelompok menguasai individu. Jadi eh, eh, pemikiran yang ada di kelompok itu biasanya menguasai individu. Waduh, jadi sulit untuk memberikan ide karena kelompok ini tidak bisa melakukan eh, sesuai dengan yang ide ataupun solusi yang ia tawarkan. Gitu. Jadi terpaku dengan pemikiran kelompok ini. Nah, di sini aset atau beban dari kelompok dilihat dari situasinya, kemudian tindakan yang perlu dilakukan oleh manajer. Nah, ketika situasi di mana ide itu bermunculan ya bahkan saling bertentangan, maka tindakan yang harus dilakukan oleh seorang manajer itu ya menggunakan perbedaan pendapat atau mendorong kreativitas dan kelompok merupakan suatu aset. Nah, jika tidak perbedaan cenderung merusak perspektif. Jadi harus melakukan kreativitas jadi tiap anggota ketika itu terus menjualnya. Jadi ada menggunakan ya perbedaan pendapat yang itu biasa. Kemudian ketika situasinya misalnya eh, anggota kelompok tersebut mempunyai perbedaan tujuan atau perspektif. Apa yang dilakukan oleh seorang manajer? Nah, seorang manajer ini mengingatkan inti permasalahan dan meminta anggota kelompok untuk menyetujui masalah tersebut sebelum merumuskan alternatif pendekatan. Jika berhasil, maka kelompok akan menjadi aset atau menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kalau tidak, ya, kelompok akan menjadi beban. Nah, kemudian kalau situasinya kelompok cenderung mengambil keputusan yang tidak beresiko, seorang manajer harus mengevaluasi kreativitasnya dan kepraktisan alternatif yang ada. Jika berhasil, kelompok akan menjadi bermanfaat. Kalau tidak, maka akan senang-senang saja karena emang resiko yang diambil oleh situasi tidak yang diambil itu keputusan yang tidak beresiko, maka ya sedang-sedang saja, tidak terlalu bermuncul atau suatu masalah yang besar. Nah, kemudian eh, pengambilan keputusan ya, kelompok itu memakan waktu yang lama dan lebih mahal. Mana ketika kita ya mengambil keputusan secara kelompok ya kita butuh waktu untuk menentukan beberapa ide, beberapa solusi, dan juga ini dinilai sebagai lebih mahal. Jadi kita perlukan konsumsi, perlukan ruangan yang sesuai untuk melakukan tepat dalam mengambil keputusan yang seperti itu. Tindakan yang harus dilakukan seorang manajer, maka jika keputusan tersebut dirumuskan dengan hati-hati, kelompok merupakan aset atau sesuatu yang bermanfaat. Jika tidak, kelompok akan menjadi beban. Jadi kalau misalnya keputusan tersebut berhasil ataupun dilakukan dengan hati-hati, dengan baik, dan cari solusi yang tepat, maka itu akan bermanfaat bagi kelompok tersebut. Nah, ketika situasinya kompromi cenderung terjadi, ada kompromi ya dalam masalah tersebut. Ya. Ini alternatif yang paling kreatif atau yang baik berubah menjadi sedang. Jika mereka saling berkompromi. Sehingga tindakan yang perlu dilakukan oleh seorang manajer yaitu manajer mencegah diskusi yang tidak relevan atau bertele-tele. Jadi mereka melakukan diskusi yang tidak sesuai dengan atau tidak relevan dengan tema permasalahan yang harus diselesaikan atau yang harus diambil. Nah, maka pentingnya waktu itu juga diingatkan. Jadi harus ada batasan waktu ini untuk menuangkan atau mengumpulkan ide-ide yang ada, kemudian setelah itu membahas ide-ide tersebut. Jadi tidak ada kompromi yang terjadi di sana. Jika kompromi tersebut diskusinya tidak relevan dan bertele-tele. Nah, sini ya kalau itu berhasil maka menjadi manfaat bagi kelompok, kalau tidak ya akan menjadi beban. Baik, selanjutnya ya rangkuman.
Ini mungkin bisa dibaca, mungkin bisa saya sampaikan bahwa kelompok itu ya kumpulan dua atau lebih orang yang berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lainnya untuk mencapai itu. Ini ada dua jenis kelompok dalam organisasi, yaitu formal dan informal. Kalau formal itu diciptakan oleh seorang manajer untuk menjalankan tugas tertentu untuk mencapai tujuan organisasi, dan dalam kelompok formal ya ada dua jenis kelompok. Yang pertama yang permanen, dan yang kedua ada pemandu dan pemicu. Sementara itu gugus tugas dan tim proyek merupakan contoh kelompok formal yang tidak permanen, sementara temporary. Nah, kelompok informal ini timbul karena interaksi yang teratur dan terdiri atas kelompok-kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan prinsip. Jadi kelompok informal ini terbentuk eh, dari kelompok-kelompok tersebut. Kemudian struktur peranan, ya, peranan, norma dan kohesivitas ini merupakan ciri kelompok yang mapan. Kemudian pemecahan masalah oleh kelompok mempunyai kelebihan, ya, tergantung bagaimana manajer menangani situasi yang berkaitan dengan tentang masalah dalam kelompok tersebut. Kemudian yang terakhir, kelompok dapat menjadi aset, tetapi juga dapat menjadi beban ketika kelompok tersebut berhasil meningkat masalah dengan baik, menggunakan ide-ide dan solusi yang tepat. Nah, ini akan menjadi aset atau sesuatu yang bermanfaat. Tidak ya sudah, ini akan menjadi beban bagi organisasi. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan jika ada materi yang tidak dipahami, bisa memanfaatkan forum diskusi yang telah disediakan. Silakan beri pertanyaan, dan semoga materi ini bermanfaat bagi semua, baik individu maupun di masyarakat nanti ataupun di organisasi. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.